Yorobut, annyeonghaseyo. Ketemu lagi di channel aku, Yonyenim, channel yang membahas semua tentang rekomendasi fakta musik, video, film, drama Korea yang lagi ngehits. Semenjak ada pandemi dan pembatasan sosial berskala besar yang belum jelas sampai kapan ini, pasti banyak banget dari kalian yang bingung untuk mengisi kegiatan sehari-hari di rumah aja. Ada yang mungkin jadi senang masak-masak, atau olahraga di rumah mungkin, atau juga benar-benar jadi kaum berbahan. Tidak sedikit pula yang mencari hiburan seperti streaming film, nonton YouTube, serta nonton drama Korea. Bicara tentang drama Korea, banyak banget judul drama dari berbagai genre yang menarik untuk ditonton, salah satunya drama kriminal. Drama dengan genre ini tidak hanya penuh adegan berbahaya, kejar-kejaran, berdarah-darah, serius, dan membosankan. Tapi ada beberapa drama dengan genre kriminal yang justru dibumbui dengan adegan-adegan komedi yang lucu dan menggemaskan. Berikut ini aku mau merekomendasikan 7 drama Korea bergenre criminal comedy yang wajib banget ada di list tontonanmu. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini supaya aku semakin semangat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama ada Leverage. Leverage menceritakan tentang Lee Tae-jun yang merupakan seorang penyelidik penipuan asuransi. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang pesakitan. Namun suatu ketika terjadi sebuah kasus tak terduga yang mengubah hidupnya. Dia berhenti dari pekerjaannya dan merekrut penjahat berbakat yang pernah dia tangkap untuk membentuk tim penipuan elit. Lee Tae-jun menjadi ahli strategi penipuan beserta para pemain terbaik dan merencanakan sesuatu yang besar. Tim penipuan profesional mereka terdiri dari Hwang Suk-young yang diperankan oleh John Hae-bin, Ko Na-byul yang diperankan oleh Kim Se-ron, Roy yang diperankan oleh Kim Kwon, serta Jung Wei-sung yang diperankan oleh Yoo Hae-hyun. Semua menjalankan misi yang berbahaya dan menipu dari setiap penjahat kaya, lalu tujuannya untuk mengembalikan setiap uang yang sudah mereka curi kepada para korbannya. Dibumbui dengan adegan lucu dan chemistry yang epik dari setiap pemain membuat drama ini tidak membosankan untuk ditonton. Yang kedua ada Mad Dog. Serial berjudul Mad Dog ini bercerita tentang sebuah tim investigasi yang dibentuk oleh seorang yang merupakan mantan pegawai sebuah perusahaan asuransi bernama Choi Kang-woo yang diperankan oleh Yoo Ji-tae. Sebuah kecelakaan pesawat yang menewaskan istri dan anak dari mantan pegawai ini menjadi awal dari semua kisahnya. Dengan beranggotakan seorang hacker jenius yang alergi sinar matahari bernama Oh Nori yang diperankan oleh Kim Hye-sung, seorang bapak-bapak mantan perawat bernama Park Sun Jong yang diperankan oleh Om Jo Jae-yoon, serta agen lapangan cantik bernama Jang Hari yang diperankan oleh saudara kembar aku, Yoo Hwa-young. Mereka menghadapi berbagai kasus yang selalu bikin penasaran. Kisah mereka pun lebih seru lagi saat bertemu dengan seorang yang ternyata punya hubungan dengan salah satu korban jatuhnya pesawat bernama Kim Min Jun yang diperankan oleh Woo Do Hwan. Dari sanalah mereka memulai aksi bersama untuk menyelesaikan satu persatu misi tim investigasi Mad Dog. Ketiga ada drama favorit aku, Life on Mars. Diceritakan Jung Kyung-ho berperan sebagai Han Tae-ju ditunjuk menjadi pemimpin tim investigasi kejahatan. Saat menyelidiki kasus pembunuhan berantai, Tae-ju mengalami kecelakaan. Namun ketika terbangun, ia mendapati dirinya berada di tahun 1988. Dia pun bingung mengapa bisa terlempar ke masa lalu sebagai seorang detektif yang bertugas di sebuah kota kecil. Di tahun inilah ia harus menuntaskan sebuah kasus pembunuhan agar bisa kembali ke masa depan. Meski begitu, ada hal-hal aneh terjadi yang membuatnya semakin mempertanyakan kehadirannya di masa lalu tersebut. Akhir kisahnya pun tidak akan kalian duga-duga. Selain pengungkapan kasus seru, Life on Mars juga dibumbui oleh berbagai aksi kocak yang sangat menghibur. Rasa penasaran, gregetan, hingga mengocok perut semuanya menjadi satu. Keempat, ada The Player. Drama ini bercerita tentang sekelompok yang terdiri dari seorang penipu pintar bernama Kang Hari yang diperankan oleh Song Seung-hoon, seorang petinju bernama Do Jin Woong yang diperankan oleh Tae Won Sok,
dan seorang hacker Im Byung-min diperankan oleh Lee Si-eun, serta satu-satunya wanita yang mampu mengemudi dengan cepat bernama Cha Ah-ryong yang diperankan oleh Crystal Jo. Mereka berempat mencoba melawan kejahatan dengan cara mereka sendiri, dipenuhi dengan komedi yang pas sehingga membuat penonton terbawa dalam plot cerita yang ditawarkan. Cerita drama ini hanya memiliki satu tujuan, mereka berempat hanya ingin menebus kesalahan masa lalunya, melakukan perampokan dari berbagai oknum yang melakukan pencucian uang. Berbekal kemampuan khusus, misi pertama mereka dapat diselesaikan dengan mudah, namun aksi mereka tidak lepas dari pantauan polisi sekitar. Selanjutnya ada The Fiery Priest. Drama ini mengisahkan tentang Kim Hae-il yang diperankan oleh Kim Nam-gil, seorang pastor yang memiliki emosi yang tak terkontrol. Kim Hae-il ini kerap kali marah, mengumpat, serta mengeluarkan sumpah serapah, juga gemar berkelahi. Karena itu, ia kembali bertemu dengan seorang pastor senior yang membantunya dan merawatnya dengan setia dalam masa-masa terpuruk. Suatu ketika, sang pastor baik hati tersebut ditemukan tewas terbunuh. Karena hal itu, Hae-il mulai menyelidiki pembunuhan tersebut bersama Go Dae-yong yang diperankan oleh Kim Sung-kyun, yang merupakan seorang detektif yang banyak bicara namun juga penakut. Pak Kyung-sun yang diperankan oleh Lee Han-hee, seorang jaksa penuntut yang pintar dan cantik serta ambisius dalam pekerjaannya. Mereka bekerja sama untuk menyeret pelaku sesungguhnya di balik kematian sang pastor. Namun dalam jalan ceritanya tidak hanya adegan penyelidikan yang menegangkan, banyak sekali adegan-adegan lucu yang mampu mengocok perut kalian. Dari mulai perseteruan antara Kim Hae-il dan Kyung-sun yang menggemaskan, ada dua sahabat kocak Som-sak dan Yo-han, para detektif yang lucu serta penjahat yang juga menambah keseruan drama ini. Membuktikan bahwa drama ini benar-benar tidak boleh kalian lewatkan. Keenam ada Squad 38. Drama Korea ini berkisah tentang seorang kepala gugus tugas balai kota Seoul dan seorang penipu yang bekerja sama untuk mengumpulkan pajak dari orang-orang kaya dan jahat yang menghindari bayar pajak dalam jumlah besar. Sebagai drama dengan genre kejahatan dan balas dendam, drama ini tidak hanya menyajikan kisah biasa saja. Di setiap episodenya, drama ini akan membuatmu terus terkaget-kaget. Karena drama ini memiliki cerita yang penuh dengan plot twist serta dibumbui dengan adegan komedi yang pas, membuatnya semakin menarik untuk ditonton. Diperankan oleh aktor veteran Ma Dong-seok, Song Ak-suk, serta para aktris muda dan berbakat seperti So In-guk, Soo Young Girls' Generation, hingga Lee Sun-bin. Membuat drama ini semakin layak untuk berada di list tontonanmu. Yang terakhir ada Lookout. Drama ini bercerita tentang Jo Suji yang diperankan oleh Lee Seong, seorang ibu tunggal bagi putri semata wayangnya yang juga seorang detektif polisi. Meski berat, Suji sangat menikmati pekerjaan dan perannya sebagai ibu sekaligus detektif. Saat ini Suji tengah menangani sebuah kasus kriminal yang kejadiannya sudah berlalu hampir 12 tahun yang lalu. Ketika tengah menangani kasus tersebut, Suji bertemu dengan Do-han yang diperankan oleh Kim Yong-kwang, seorang jaksa muda yang kerap menghalangi penyelidikan yang ia lakukan. Hingga suatu ketika, putri kecil Suji terjatuh dari sebuah atap gedung hingga kondisinya kritis dan ternyata hal tersebut bukanlah kecelakaan. Suji yang marah lantas menyelidiki dalang di balik terjatuhnya putrinya dari atap gedung dan ia pun menemukan kenyataan bahwa ini ulah mereka yang terlibat dalam kasus yang tengah ia tangani. Bersama dengan seorang hacker jenius yang diperankan oleh Kei Shaini serta seorang gadis yang bertugas mengawasi CCTV yang diperankan oleh Kim Seo-gi, dengan dipenuhi adegan kejar-kejaran dan adegan komedi yang pas membuat drama ini sangat seru untuk ditonton. Itulah 7 rekomendasi drama Korea bergenre criminal comedy yang wajib banget ada di list tontonan kamu. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye guys!